Aing akan merangkum sebuah cerita film yang berjudul Boboiboy The Movie 2, dimana di film ini grafiknya udah bisa nyaingin grafik milik si Hollywood. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja tekan tombol subscribe, like, and loncengnya sekalian. Scene dimulai dimana kita diperlihatkan suatu planet yang entah berada di mana. Yang pasti planet tersebut dihuni oleh makhluk yang gua nggak ketahui jenisnya apa. Lalu kita diperlihatkan Boboiboy dan Gopal yang ingin menukar telur dengan paus merah. By the way, bagi kalian yang nggak tahu paus merah itu adalah robot yang bisa ngasih kita kekuatan. Dilanjutkan dari Boboiboy yang sudah berhasil menyelamatkan paus merah tersebut. Sesaat mereka semua sedang jalan OTW balik, akan tetapi Gopal dengan goblok yang malah mengambil telur milik hewan yang gua nggak ketahui jenisnya apa. Tidak akan sampai di situ saja kesialan si Boboiboy, di mana telur yang dipegang si Gopal jatuh meluncur ke bawah. Dan you know lah. Oke, gue tahu di sini spesies yang gue nggak tahu namanya siapa itu adalah spesies si Udin yang sudah berkembang biak menjadi monster. Dilanjutkan dari anaknya si Udin yang berteriak keras hingga membuat si Udinnya terbangun. Pada akhirnya kejar-kejaran ala Tom and Jerry pun dimulai, disusul oleh Boboiboy yang mengeluarkan elemental ice-nya untuk melarikan diri dari si Udin yang mengamuk. Tidak jauh dari sana, kita diperlihatkan Palkot aka Adudu yang ingin mencuri paus merah dari tangannya si Boboiboy. Scene berganti kepada Boboiboy dan Gopal yang sedang bersembunyi dari kejaran si Udin. Ternyata di sana juga ada anak si Udin yang menyerang si Gopal. Sontas Gopal yang ketakutan, dia pun langsung berlari ke depan untuk menyelamatkan dirinya. Akan tetapi di luar sana sudah ada Udin yang menunggu si Gopal. Dan you know lah, di sisi yang sama paus merah pun telah diambil oleh si Adudu. Lalu Boboiboy pun langsung menyuruh Ying dan Yaya untuk menyelamatkan si Gopal, sementara dia akan menyelamatkan paus merah yang telah dicuri lagi oleh si Adudu. Dilanjutkan dari Boboiboy yang menggunakan mode halilintarnya untuk mengejar Adudu. Sesaat si Adudu ini ingin sampai ke UFO-nya, tiba-tiba muncullah pesawat besar yang dikomandani oleh Papa Zola. Tidak lupa juga ia membawa armada, yaitu berupa Feng dengan bayangannya. Ying pun muncul dan langsung mengambil paus merah dari si Adudu. Dilanjutkan dari si Feng yang langsung menyerang Palkot aka Pala Kotak. Tidak akan sampai di situ saja kesialan si Adudu bersama si Prop, di mana Boboiboy halilintar yang baru datang, ia pun langsung melibas habis si Adudu hingga ia terpental dan menimpa anaknya si Udin hidup-hidup. Dan ia bukannya ditolong oleh Udin, akan tetapi ia malah dilibas lagi dan lagi oleh si Udin. Lalu Boboiboy yang melihat Adudu sedang disakiti oleh si Udin, Boboiboy tidak bisa melihat hal itu dan ia langsung berpecah menjadi 3 untuk menyelamatkan Adudu. Scene berganti ke asteroid, di mana di asteroid tersebut kita diperlihatkan 3 alien yang sedang menambang kristal, di mana salah satu alien tersebut menemukan alien lain yang bernama Retaka. Lalu kita dibawa flashback 100 tahun yang lalu, di mana kita diperlihatkan Retaka yang sedang bertarung dengan Hangkasa. Jadi itu dulunya yang memegang kuasa elemental Boboiboy adalah Retaka. Dilanjutkan dari pertarungan mereka berdua yang saling memiliki kuasa elemental. Pada akhirnya Retaka ini dikalahkan karena ia dikunci di asteroid. Sekaligus kuasa elementalnya Retaka yang diambil oleh Hangkasa dengan menggunakan Ochobot. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa Ochobot ini telah hidup dari 100 tahun yang lalu. Dan title film Boboiboy pun muncul. Scene berganti ke si Boboiboy yang telah melaporkan misinya ke Kokochi dan Laksamana bahwasannya ia telah menyelamatkan satu paus merah lagi. Dilanjutkan dari Laksamana karena bilang bahwasannya ia tidak menyuruh Boboiboy untuk menyelamatkan Adudu. Soalnya hal tersebut akan membahayakan misi mereka. Dan juga Laksamana Tarungnya mengizinkan Boboiboy untuk liburan ke bumi, soalnya dia udah menyelamatkan banyak paus merah. Scene berganti ke Retaka yang sudah bisa keluar dari kristal milik Sangkasa, di mana ia langsung menanyakan ke salah satu alien tersebut siapa yang memegang kuasa elemental sekarang. Yang pasti salah satu alien tersebut langsung bilang bahwasannya Boboiboy lah yang memegang kuasa elemental sekarang. Dan Retaka langsung mengancam salah satu alien tersebut untuk membawakan dia kepada si Boboiboy. Scene berganti ke si Adudu, di mana si Adudu ini sedang dirawat akibat serangan Udin tadi, dan ia juga menyuruh Prop untuk mencari lokasi si Boboiboy. Sementara si Boboiboy sendiri sudah tiba di bumi, di mana keluarga mereka yang berada di bumi menjemput mereka masing-masing. Termasuk juga dengan Papa Zola yang memiliki anak yang bernama Pipi Zola. Sesaat mereka semua ingin pulang, akan tetapi tidak dengan si Feng, di mana si Feng ini tidak memiliki keluarga. Lalu Boboiboy pun langsung mengajak Feng untuk nginep di rumahnya, akan tetapi Feng awalnya menolak. Setelah Toaba bilang bahwasannya ia akan membuat supporter kesukaannya si Feng, Feng pun langsung menerima hal tersebut dengan sangat amat cepat sekali. Scene berganti ke malam harinya, di mana mereka semua ini ngobrol-ngobrol bareng seputar misi mereka yang menyelamatkan paus merah kepada si Toaba. Dilanjutkan dari kedatangan Gopal yang gak ada akhlak, di mana ia baru datang langsung mengambil makanan dengan porsi yang banyak.
banyak. Di sisi yang sama kita bisa melihat Papa Zola dengan Baby Zola yang sedang bermain bersama. Lalu Baby Zola ini bilang bahwasannya ia ingin melihat Powers merah. Pada akhirnya Papa Zola mengizinkan anaknya untuk melihat Powers merah keesokan harinya. Scene berganti keesokan harinya dimana kita diperlihatkan Adudu yang telah tiba di bumi. Dan ia juga membobol masuk ke dalam pesawat untuk mengambil Powers merah. Setibanya di tempat ruangan Powers merah, si Adudu ini hendak mengambil Powers merah tersebut. Akan tetapi Papa Zola bersama Baby Zola yang datang ingin melihat Powers merah. Ia juga bertemu dengan si Adudu bersama Prop yang ingin mencuri Powers merah tersebut. Di sini juga terungkap nama anaknya Papa Zola yang sebenarnya itu adalah Putri Intan Payung Indah. Jadi Pipi itu adalah sebuah singkatan dan juga nama panjangnya yaitu Pipi Zola. Zola juga ada artinya di sini. Zulaika Odelia Ladasya Apsiari. Oke, next Adudu yang melihat Powers merah telah diambil oleh Papa Zola bersama anaknya. Adudu pun langsung mengejar Papa Zola bersama anaknya dengan mode swimming. Dilanjutkan dari Papa Zola yang menyuruh anaknya untuk mengaktifkan Powers merah tersebut. Pada akhirnya Pipi Zola pun mengaktifkan Powers merah tersebut dan menyerang Adudu bersama si Prop. Dan nasib mereka berdua pun berakhir di dalam penjara. Tiba-tiba Ochobot ini bilang bahwasannya ada pesan darurat dari Tapops, di mana Tapops ini adalah markas Boboiboy dan kawan-kawan. Akan tetapi markas mereka telah diserang oleh Retaka. Dilanjutkan dari Kokochi yang melarang Boboiboy untuk pergi ke Tapops soalnya di Tapops ini sedang ada bahaya. Malahan si Kokochi ini menyuruh Boboiboy untuk pergi ke planet Kuwabak. Akan tetapi Boboiboy yang sudah bebal ke tulang, ia tidak ingin ke planet Kuwabak melainkan ia ingin pergi ke Tapops. Lalu Ochobot pun membuka teleportasi untuk pergi ke Tapops. Setelah mereka tiba di stasiun Tapops ini sudah hancur berantakan. Boboiboy pun bergegas masuk ke dalam serpihan Tapops yang masih tersisa. Di dalam sana ia melihat Kokochi bersama Retaka, di mana di sana Laksamana Tarung yang terkenal GGWP sudah dikalahkan dengan mudah sekali oleh Retaka. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwasannya Retaka ini bukan orang sembarangan. Dilanjutkan dari pertarungan Boboiboy bersama Retaka yang sangat amat GGWP. Dilanjutkan dari kekalahan Boboiboy Blaze yang cukup sangat amat mudah oleh Retaka. Akan tetapi Boboiboy berpecah menjadi 5 untuk mengalahkan Retaka kembali. Akan tetapi Retaka ini tidak bisa dikalahkan dengan semudah mata memandang. Soalnya Retaka ini memiliki kekuatan untuk menyerap kuasa elemental. Dilanjutkan dari Retaka yang mengambil kekuatan solar, di mana Retaka ini tidak tanggung-tanggung mengambil kuasanya si Boboiboy, di mana ia mengambil Thorn, Halilintar dan juga Toufan. Lalu Boboiboy yang pengen diambil kekuatannya oleh Retaka, Boboiboy ini bisa diselamatkan oleh Gopal. Akan tetapi Retaka tidak akan membiarkan musuhnya kabur dengan semudah itu, di mana ia menggunakan jurus untuk menarik kapal itu kembali. Lalu Ochobot pun sudah siap dan ia langsung membuka portal untuk pergi ke planet Kuwabak. Dan juga si Boboiboy ini terpaksa meninggalkan Kokochi, Yaya, Feng dan Ying. Pada akhirnya Boboiboy bersama yang lain meluncur ke planet Kuwabak. Di sisi yang sama, stasiun Tapops telah diledakkan oleh anak buahnya Retaka. Dan bagaimanakah nasib teman-temannya Boboiboy di sana? I don't know, man. Setibanya mereka di planet Kuwabak, mereka ini malah terjun ke lumpur asam, di mana lumpur tersebut sangat amat berbahaya. Di sana kita diperlihatkan Ochobot yang sedang membuka pesan dari Kokochi. Pesan tersebut menyuruh Boboiboy untuk mencari orang yang bernama Hangkasa. Hangkasa ini adalah orang yang pernah mengalahkan Retaka pada 100 tahun yang lalu. Dan juga mereka semua yang bisa keluar dari lumpur asam tersebut dengan bantuan Boboiboy S. Di sisi yang sama kita bisa melihat Adudu dan Prop yang sedang pingsan akibat kecelakaan tadi. Tiba-tiba ia dihampiri oleh sosok orang yang belum jelas. Beralih ke Boboiboy dan kawan-kawan, di mana Boboiboy dan kawan-kawan ini sesaat mereka sedang istirahat, mereka semua ini diserang oleh kawanan Kangkong. Kangkong ini bukanlah sembarangan Kangkong, aka Kangkong alien, di mana Kangkong ini kalau terkena cahaya dia akan melambat. Akan tetapi kalau dia tidak terkena cahaya dia akan lebih cepat daripada Flash. What? Sesaat mereka semua akan menjadi santapan malam para Kangkong, tiba-tiba muncullah kakek-kakek yang bernama Hangkasa. Setelah itu Boboiboy pun langsung pingsan dan scene pun berganti keesokan harinya, di mana kita diperlihatkan Boboiboy yang terbangun di rumahnya si Hangkasa. Dan di sana kita bisa melihat juga bahwasannya ada Prop dan Adudu, di mana yang kemarin malam yang menyelamatkan Adudu dan Prop itu adalah Hangkasa. Dan juga akibat insiden jatuhnya pesawat, si Adudu ini palanya terbentur dengan batu dan akhirnya dia lupa ingatan. Jadinya si Adudu ini mikir bahwasannya dia adalah muridnya Hangkasa. Dilanjutkan dari Hangkasa yang bilang ke Boboiboy bahwasannya kalau mau berlatih dengan dia ada 3 syarat. Syarat yang pertama, tidak boleh menanyakan metode latihannya. Bagi kalian yang belum paham, artinya tidak boleh menanyai jenis latihan apa.
Syarat yang kedua adalah tidak boleh menggunakan teknologi. Dan syarat yang ketiga adalah tidak boleh masuk ke rumahnya Hangkasa. Setelah itu mereka disuruh beristirahat untuk keesokan harinya berlatih. Scene berganti ke Retaka yang berada di planet Gurlatan, di mana planet Gurlatan ini memiliki pasukan yang tidak pernah terkalahkan sama sekali. Nama pasukan tersebut adalah pasukan Guruhan. Sesaat Retaka turun dari pesawatnya, ia langsung mengambil energi di planet tersebut, di mana energi dari planet tersebut dapat meningkatkan kekuatan elemental halilintarnya. Scene berganti ke teman-temannya Boboiboy yang masih hidup, di mana mereka sedang membicarakan tentang Retaka yang bisa menghancurkan stasiun Tapops dalam sekedip mata. Dan juga di sini kita dikasih penjelasan mengapa mereka bisa selamat. Jadi itu sesaat stasiun Tapops akan meledak, tiba-tiba muncullah Kapten Kaizo yang menyelamatkan mereka semua. Sekaligus Kapten Kaizo yang menempelkan alat pelacak di pesawat mereka. Dan ternyata Feng bersama Kapten Kaizo datang ke planet Gurlatan untuk mengecek keadaan di sana. Dan pasukan yang terkenal tak terkalahkan di planet Gurlatan sudah tidak ada, melainkan meninggal semua. Lalu Yaya ini mengetahui mengapa Retaka melakukan ini semua. Jadi itu Retaka ini ingin mengambil kuasa elemental yang terletak pada planet. Contohnya saja planet Gurlatan yang baru diserang oleh Retaka tadi. Planet tersebut memiliki energi listrik yang sangat amat melimpah dan bisa meningkatkan kekuatan elemental halilintarnya. Dan tujuan selanjutnya Retaka adalah planet Bayugan, di mana planet Bayugan ini kaya akan badai cuaca dan juga bisa meningkatkan elemental topan. Scene berganti ke Boboiboy yang sedang berlatih, di mana si Boboiboy ini disuruh memanah buah pohon tersebut. Akan tetapi tidak semudah yang kalian lihat, di mana pohon tersebut bisa bergerak. What? Scene berganti ke latihan Boboiboy yang kedua, di mana si Boboiboy ini disuruh masuk ke dalam sarang para kangkong dan mengambil sehelai rambut milik The King of the Kangkong. Sesaat si Boboiboy telah sampai di ranjang The King of the Kangkong, ternyata kangkong tersebut tidak memiliki rambut aka botak. Lalu mereka semua pun terheran-heran bagaimana cara mengambil rambut kangkong tersebut, akan tetapi kangkong tersebut tidak memiliki rambut. Lalu si Gopal ini tidak sengaja menginjak kaki The King of the Kangkong dan you know lah. Pada akhirnya mereka tidak bisa melewati ujian yang pertama dan juga yang kedua. Scene berganti ke robot misterius yang memberikan koordinat Boboiboy kepada si Retaka. Di sisi yang sama kita bisa melihat Boboiboy yang udah KO akibat digigitin oleh kangkong. Scene berganti ke teman-temannya Boboiboy yang sudah berhasil mengevakuasi planet Bayugan dari serangannya si Retaka. Dan sekarang mereka semua sedang mengevakuasi planet Rimbara. Sesaat mereka semua sedang mengevakuasi warga, tiba-tiba pesawat Retaka terdeteksi dekat dengan planet Rimbara. Dan ya, Retaka pun muncul dan langsung menghisap energi planet Rimbara. Lalu muncullah Yaya, Ying, dan Feng yang sudah diberikan armor bot oleh orang misterius. Pada akhirnya pertarungan di antara mereka pun tak bisa terelakkan kembali. Di sisi yang sama kita bisa melihat bahwasannya Boboiboy dan Gopal lagi dilatih keras oleh Hangkasa, di mana semua latihan telah ia coba, termasuk ia membawa The King of the Kangkong keluar dan menghadap si Hangkasa. Akan tetapi Hangkasa ini bilang bahwasannya mereka selalu gagal. Lalu Boboiboy bersama si Gopal ini menanya ke Hangkasa mengapa ia selalu gagal. Lalu Hangkasa tanpa banyak bacot langsung melempari ia piring yang sangat amat banyak. Sontas Boboiboy dan Gopal langsung menghindari piring tersebut. Dan kita sebagai penonton sudah mengetahui apa kunci latihan itu sebenarnya. Sebenarnya kunci latihan mereka berhari-hari adalah kegesitan dan juga keakuratan. Dilanjutkan dari latihan terakhir mereka semua, yaitu mengambil kristal di tongkatnya Hangkasa. Kalau mereka semua bisa mengambil kristal tersebut, mereka akan diluluskan. Dilanjutkan dari Boboiboy dan Gopal yang akan mengambil kristal di tongkatnya Hangkasa. Si Boboiboy ini berpecah menjadi 3 untuk memojokkan Hangkasa. Dilanjutkan dari elemental ice dan elemental api yang menyerang Hangkasa bertubi-tubi, hingga si Hangkasa ini ngumpet di balik batu. Akan tetapi di sana sudah ada Gopal yang menunggu Hangkasa. Dilanjutkan dari Gopal yang menembak tongkatnya Hangkasa hingga kristal itu pun jatuh. Lalu Boboiboy bergegas untuk mengambil kristal itu dengan golem tanahnya. Pada akhirnya Boboiboy pun berhasil mengambil kristal tersebut. Setelah insiden tadi, si Boboiboy ini disuruh bayar iuran latihan semenjak dari kemarin-marin. Boboiboy yang mendengar hal tersebut, ia pun kaget karena ia tidak membawa uang sepeser pun. Hangkasa ini tidak meminta uang dari bumi, melainkan meminta kuasa gempanya. Lalu ia langsung menyebak Boboiboy dan langsung mengambil kuasa elemental tanahnya. Lalu Hangkasa ini bilang bahwasannya ia adalah pemilik pertama kuasa gempa tahap 3, yaitu elemen kristal, di mana elemen kristal adalah elemen tahap 3 dari Boboiboy gempa.
Hangkasa juga sebenarnya adalah sahabatnya Retaka pada zaman dulu kala, di mana mereka berdua suatu kecil bertemu di planet Gugura. Disitulah Hangkasa menemukan elemental kristal, termasuk juga dengan Retaka yang menemukan elemental solar. Akan tetapi si Retaka ini haus akan kuasa elemental, hingga si Retaka ini membantai 5 orang yang memiliki kuasa elemental dan mengambil elemental mereka masing-masing. Termasuk juga dengan si Hangkasa yang ingin diambil elementalnya oleh si Retaka, hingga mereka berdua pun bertarung dan yang menang adalah Hangkasa. Lalu Hangkasa mengambil kekuatan elementalnya si Retaka, termasuk juga dengan elemental dia yang ketarik, yaitu elemental gempa. Dan dulu Ochobot pun hilang, termasuk juga dengan dia yang tidak bisa menggunakan kekuatan kristalnya lagi soalnya nggak ada kekuatan gempa. Gitulah masa lalu dari mereka berdua. Lalu Hangkasa ini ingin menghentikan Retaka yang kedua kalinya, soalnya ia tidak percaya dengan Boboiboy yang masih amatiran dan masih bocil. Makanya ia mengambil kuasa elemental tanah dari si Boboiboy untuk melawan si Retaka. Lalu telepon dari Retaka pun masuk, dimana ia tidak ingin ke planet Kuwabak, melainkan ia ingin ke planet bumi. Dan juga si Retaka ini menyandra Feng, Yaya, dan juga Ying. Pada akhirnya Hangkasa pun teleportasi ke bumi untuk melawan Retaka, dan ia juga datang dengan menggunakan kudanya, aka kuda botak. Lalu Hangkasa ini langsung mengeluarkan armor powers merah kristalnya dan menggunakan armor tersebut. Dan you know lah, dimana pertarungan di antara mereka tidak bisa terhindarkan kembali. Sia-sia kau bekukanku. Jangan apa-apa kan kau rasa. Boboiboy yang sudah dibebaskan oleh Pipi Zola, ia pun langsung bergegas untuk menyelamatkan kakek Hangkasa. Untungnya si Boboiboy ini datang tepat waktu, melainkan nggak telat 1 detik. Kalau udah telat 1 detik, Hangkasa udah nggak ada di sini. Dilanjutkan dari mereka berdua yang gelut satu sama lain. Bekulah kau. Akan tetapi